Kriminal dan investigasi selalu menjadi tema yang keren kalau dibikin film. Dan film Badla menyajikannya dengan sangat baik. Simak terus. Menurut opini gua, skor untuk film Badla ini adalah 8 dari 10. Gara-gara minggu lalu gua bahas film Drishyam, salah satu film India yang cukup keren, langsung masuklah request dari beberapa temen gua yang nyaranin supaya gua ngebahas film Badla ini. Dan gua tonton filmnya, ternyata memang bener keren. Setelah gua riset, ternyata film Badla ini merupakan adaptasi dari film Spanyol yang berjudul Invisible Guest. Gue juga nonton tuh film Invisible Guest-nya. Ternyata memang keren juga film aslinya. Tapi di sini gue bakal bahas film versi Indianya, Badla. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang pebisnis muda, sukses yang sedang berjalan menuju ke puncak karirnya yang bernama Naina Sethi yang diperankan oleh Taapsee Pannu. Kehidupan Naina Sethi berubah seketika ketika ia dituduh membunuh kekasihnya yaitu Arjun Joseph yang diperankan oleh Tony Leung. Semua bukti mengarah ke si Naina Sethi ini. Karena Naina ini merupakan satu-satunya orang yang ditemukan di kamar hotel tempat Arjun meninggal. Kemudian menurut investigasi awal pun nggak ada jalan keluar masuk di hotel ini kecuali melalui pintu depan. Dan beberapa saksi pun menyatakan kalau mereka nggak melihat ada orang lain keluar dari kamar hotel itu. Sehingga ya jelas aja tuduhan langsung mengarah ke si Naina Sethi ini. Tapi Naina Sethi ini berargumen bahwa di dalam kamar tempat Arjun meninggal ada orang lain yang menurut dia sengaja menjebak dirinya atas kematian Arjun, kemudian melukai si Naina ini juga dengan cara palanya dijedotin ke kaca, kemudian dia pingsan. Setelah dia bangun, dia menemukan bahwa Arjun telah mati gitu, dan dia nggak ngerasa kalau dia yang ngebunuh. Makanya semua tuduhan benar-benar langsung ngarah ke si Naina Sethi ini. Pengacara Naina Sethi yang bernama Jimmy Punjabi yang diperankan oleh Manap Kaul menyadari kalau ini tuh situasi yang sulit gitu, situasi yang sulit buat Naina untuk menang di pengadilan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyewa seorang pengacara hebat yang di dalam karirnya tidak pernah kalah dalam satu kasus apapun, yang bernama Badal Gupta yang diperankan oleh Amitabh Bachchan. Di sini Badal Gupta harus memastikan kalau Naina tidak akan masuk penjara karena kasus tersebut. Kemudian Badal Gupta mendatangi kediaman Naina dan di sini dia melakukan investigasi sendiri menurut cerita yang diceritakan sama Naina. Setelah mengobrol cukup lama dengan Naina, di sini teka-teki mulai terpecahkan, puzzle demi puzzle mulai tersusun. Ternyata investigasi yang dilakukan oleh Badal Gupta ini membawa dia ke kasus yang lebih kompleks, yang ternyata bahwa kematian Arjun itu berhubungan dengan hilangnya seorang pemuda yang bernama Sunny Kaur yang berasal dari kota kecil Aviemore. Apa yang akan selanjutnya terjadi? Cari dan tonton filmnya. Film ini tuh menggunakan alur mundur, dimana seolah-olah gue ngerasa dibawa lebih dalam ke alur ceritanya. Selama nonton film ini pun, gue banyak berasumsi tentang apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Intinya banyak nebak-nebak lah. Terlebih investigasi si Badal Gupta ini sangat detail walaupun cuma ngedengerin cerita dari si Naina. Kalau film ini diibaratkan games, tanpa gua sadar, gua jadi seolah ngikut main dalam game ini. Tempo film Badla ini bisa gua bilang pas lah. Jadi naiknya bertahap, tingkat ketegangannya tuh naiknya bertahap gitu. Semua dialog gua rasa penting, jadi nggak ada dialog yang useless, nggak ada dialog yang sia-sia, semua dialog itu mengarah ke investigasi si Badal Gupta. Cuma memang ada beberapa part, ada beberapa scene yang dimana si Badal Gupta ini mengutip kisah Mahabharata gitu. Ya mungkin kalau misalkan orang-orang Indianya, karena memang ini film India pasti ngerti gitu, karena ya berhubung gua nggak ngerti dengan kisah Mahabharata, jadi di beberapa scene tersebut gua ngerasa itu terkesan jadi menurunkan tempo cerita gitu, jadi lambat di titik itunya. Nah, kalau film versi aslinya yaitu Invisible Guest, ini langsung to the point gitu. Kalau misalkan mau gua compare ya, film Invisible Guest lebih to the point dibanding film Badlanya.
Film ini tuh menggunakan psikologi standar dalam ceritanya, yaitu memancing kejujuran seseorang dengan menyatakan kebohongan. Jadi secara keseluruhan, kriminal, investigasi, ada psikologinya. Keren lah pokoknya. Film ini didirect oleh Sujoy Ghosh. Ya walaupun film Badla ini adalah film adaptasi resmi dari film Spanyol yang berjudul Invisible Guest, tapi sang sutradara di sini tuh nggak benar-benar mengadaptasi secara keseluruhan gitu. Jadi ada beberapa part, ada beberapa bagian yang memang terlihat sekali perbedaannya dengan film aslinya. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa Badal Gupta dalam investigasinya sedikit mengutip beberapa kisah Mahabharata. Kemudian perbedaan yang signifikan tuh pada karakternya, karakter di film ini. Sujoy Ghosh memulai debutnya sebagai sutradara untuk film Jangkar Beats pada tahun 2003. Film berikutnya adalah film Kahani yang rilis pada tahun 2012. Film ini tuh meraih kesuksesan secara komersial dan dipuji oleh berbagai kritikus film. Dan melalui film Kahani ini juga Sujoy Ghosh mendapatkan National Film Award untuk kategori Best Screenplay. Kemudian di Filmfare Award dia juga mendapatkan penghargaan untuk kategori Best Director. Film Badla ini dibintangi oleh Amitabh Bachchan. Kalau ngedengar nama Amitabh Bachchan, ya kita nggak asing lagi lah kiprahnya di dunia perfilman Bollywood gitu. Dia aktor, produser juga, host juga. Pokoknya dia merupakan salah satu legenda di perfilman Bollywood. Amitabh Bachchan memulai karirnya pada tahun 1969 dan kemudian dia meraih popularitasnya pada tahun 1970 untuk film-film Zanjeer, Diwar, dan Sulai. Amitabh Bachchan juga pernah muncul dalam film Hollywood The Great Gatsby yang disutradarai oleh Baz Luhrmann. Amitabh Bachchan juga tercatat sudah pernah membintangi lebih dari 200 film. Kemudian dia juga banyak mendapatkan penghargaan di National Film Award dan di Filmfare Award. Film ini juga dibintangi oleh Taapsee Pannu. Dia adalah aktris India yang memulai karirnya dalam film Chasmi Badur. Kemudian dia juga pernah membintangi beberapa film India yang sukses secara komersial, yaitu seperti film thriller yang berjudul Pink, kemudian ada Gezi Attack, dan film Badla ini. Dan di film Badla ini dia memenangkan penghargaan sebagai Best Actress dalam ajang penghargaan Zee Cine Award. Kemudian film ini juga dibintangi oleh Tony Luke yang berperan sebagai Arjun Joseph. Dia memulai karirnya sebagai fashion model dan kemudian terjun ke dunia perfilman. Dan Tony Luke ini memulai debutnya dalam film Ozam sebagai pemeran pendukung. Karakter Arjun Joseph yang diperankan oleh Tony Luke ini bisa gue bilang sebagai karakter kunci yang menghubungkan Badal Gupta ke fakta yang lebih kompleks di kasus yang ditanganinya. Jadi secara keseluruhan, film ini merupakan film yang layak tonton deh buat kalian. Entah kalian mau nonton film Badla atau kalian mau nonton film versi aslinya, yaitu Invisible Guest. Dua-duanya kalau menurut gue bagus untuk ditonton. Pesan yang gue dapat dari menonton film ini adalah bahwa keluarga adalah hal yang terpenting yang dimiliki oleh seseorang. Kalau ada yang mengusik keluarga kita atau ada yang mengusik keluarga seseorang itu, maka dia akan melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Oke, jadi itu saja pembahasan opini film kali ini. Silahkan subscribe channel ini, karena gue bakal terus explore dan rekomendasiin ke kalian tentang film-film lama yang masih layak tonton, buat nemenin kalian yang di rumah aja. Terus nonton film, karena nonton film nggak cuma buat hiburan.